Rolling. Action. Mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semua, balik lagi nih di tempat yang mungkin berbeda tapi dengan format yang sama. Di pagi yang lumayan cerah ini kita lagi mau diskusi beberapa tema yang sepertinya menarik untuk kita berdua. Balik lagi ya. Iya. Balik lagi. Belum tentu relate sama teman-teman, tapi ini cukup menarik buat kita berdua. Nah, kita ini model bercakap yang egois. Oh gitu. Iya. Harus menarik untuk kami. Oke gitu. Jadi kalian semua harus mengikuti kami. Oke, siap. Kalau tidak menarik buat kami tidak akan bercakap. Oke. Agak ini ya, agak idealis ya. Iya. Harus. Oke, sebelumnya yang belum tahu, balik lagi di konten kita yang dimana kita sering berdiskusi, kita sering membahas beberapa hal, dan di dalamnya mungkin kita saling bertentangan gitu. Tapi walaupun kita berbeda pendapat, setidaknya kita punya percakapan. Balik lagi dengan saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arvin Fareli. Status masih dipertanyakan. Oh lagi? Masih. Oh. Silakan. Imam Hidayat. Siapa Imam Hidayat itu? Calon direktur. Wah, sekarang calon direktur. Iya. Lebih optimis. Sekarang lebih optimis. Optimis. Mantap. Oke, pada pagi yang cerah ini kita mau ngebahas beberapa hal terkait pasca sarjana. Setelah lulus, pasca fresh graduate. S2. Bisa S2 bisa gitu. Atau apa yang sebenarnya biasanya jadi pilihan yang mayoritas lah dipilih oleh beberapa orang. Yaitu mau pilih jadi mana nih? Mau jadi karyawan atau pengusaha? Waduh. Seru nggak tuh kira-kira tuh? Kalau dari Mas Imam sendiri, kira-kira dari dua hal ini mau pilih yang mana? Saya nih. Yap. Dari kamu dulu aja deh. Oke, dari aku dulu Iya. ya. Saya masih mikir soalnya. Oke. Jadi buat beberapa orang, kalau dari saya pribadi nih, Mam, mungkin menentukan pilihan ini agak terlambat. Karena pertama, saya lulus agak lama. Ya kan? Oh, iya. Sama kita. Ya, sama lah ya, Sama, mirip lah ya. Nggak usah dikasih tahu lah. Nah, jadi karena hal itu terjadi, akhirnya banyak insight yang didapat nih sama pemikiran-pemikiran kita dari teman-teman yang udah lulus duluan. Oh, iya benar. Jadi akhirnya pilihan yang orisinil gitu, kayaknya udah nggak bisa. Banyak diceritain temen. Ini kayak gini. Kerja di sini, jadi pengusaha ini gitu. Akhirnya udah jadi hasil yang apa bahasanya ya? Hasil konversi dari beberapa pemikiran. Udah nggak orisinil lagi, kayak gitu. Akhirnya dari beberapa orang yang ngerasa hidupnya itu kurang merdeka, banyak hal yang dibatasi terkait waktu. Saya akhirnya menentukan untuk menjadi seorang wirausaha. Gitu. Jadi bukan karena kemauan pribadi juga, tapi ini balik lagi, ini hasil dari banyak pendapat ya. Hasil dari banyak pemikiran-pemikiran yang akhirnya wah kayaknya sih gue nggak bisa nih kalau kerja di kerja di bawah aturan, diatur-atur kayaknya susah nih kayaknya gitu. Itu kalau aku di gambaran umum aja secara pribadi kayak gitu. Berarti lagunya Iwan Fals enggak relate sama Komping. Kenapa tuh? Kau sarjana muda Iya. Relate sama Komping. Karena nggak bawa jasa kemana-mana. Iya, nggak bawa jasa kemana-mana. Iya bener. Nggak nge-apply. Bener. Nggak buka LinkedIn. Bener. Nggak bingung nentuin foto. Pose foto di CV. Ya kan merasakan itu berarti ya? Iya, sangat. Okay. Terus. Jadi kalau tapi saya masih penasaran sih, Ping. Kamu tadi bilang pikiran pertamamu. Pikiran pertama maksudnya? Iya.
pilihan pertamamu Oke. sebelum terkonversi sama pilihan-pilihan orang, Oh, masukan-masukan orang. pilihan pertama nih mungkin template buat semua orang ya. Pilihan pertama saya tuh adalah kerja sesuai disiplin ilmu, sesuai bidang. Udah, pokoknya gua setelah lulus nanti gitu kan, harus kerja di bidang yang memang ini sekarang lagi kita pelajari. Kebetulan saya di bidang pengolahan pangan. Oh. Terserah pengolahan pangan itu bisa perikanan, bisa pertanian, bisa macam-macam. Cuman intinya ya di situ di pengolahan pangan, quality control dan lain segala macam lah. Iya. Kayak gitu. Waktu itu sih pemikirannya ya harus sesuai disiplin ilmu. Udah, itu doang. Oh, berarti saya masih pikiran template dong. Kenapa? berarti masih pemikiran yang tadi. Terus. Walaupun banyak nih masukan dari orang-orang nih. Oke. Der, masukan banyak. Kerja tuh gini cuy, kerja tuh gini. Tapi saya masih pengen kerja. Soalnya masih pengen jadi karyawan ya. Soalnya kenapa ya? Mungkin saya masih belum punya keberanian ya kalau katanya orang-orang untuk membuka usaha. Oke, benar. Belum punya apa? Apa namanya ya? Belum ada satu hal yang bisa yang lebih dari saya untuk saya tonjolkan di usaha gitu loh. Oke. Kayak keahlian apalah gitu. Mungkin kalau keahlian saya memasak nih. Yap. Oh iya, benar. Nih for your information, Imam nih orangnya suka eksperimen lah terkait hal-hal berbau tata boga. Betul ya? Iya. Ya, nih saya pernah dulu masukin udang nih. Udang saya beli di pasar. Harganya 20.000. 1 kilo murah banget kan? Tapi udangnya merah, cuy. Ternyata amis banget, udang basi, anjing goblok banget. Iya. Itu kebetulan saya salah satu yang disajikan tuh. Nyobain juga waktu itu. Jadi itu brandingnya bagus banget pas saya mau buat udang itu. Oke. Seminggu sebelum saya buat dah setelah anak-anak, oh bisa kita buat siomay. Semua udah tertarik, pas buat siomanya basi, anjing. Balik lagi ke konten pembicaraan. Balik lagi. Belum ada hal yang akhirnya memicu, kayaknya harus bikin usaha nih gitu. Ya, belum ada sama sekali. Akhirnya ya udah kita ikutin arus aja nih. Ikutin arus. Tapi bukan hanya ikutin arus doang, saya juga udah punya plan. Plan saya itu menyisihkan beberapa duit saya nih. Oh iya benar. Untuk mengumpulkan supaya bisa buat modal usaha. Oke. Karena saya pasti bakal berwirausaha, pasti. Kalau itu pasti. Itu pasti, berwirausaha itu pasti. Tidak dipungkiri. Iya, enggak dipungkiri. Karena siapa ya yang ketika kamu sudah punya anak nih, atau ketika kamu sudah punya keluargamu di nomor 2 kan, nomor 1 pekerjaanmu itu siapa yang mau sih? Oke, benar. Jadi maksudnya artinya tadi kita ngomongin ke fleksibilitasan ya. Dalam hal tadi kita mau misalkan Imam udah punya keluarga atau saya udah punya keluarga, terus udah punya keluarga kecil nih, terus punya anak satu. Misalkan kayak gitu. Kan pengen terus menerus sama anaknya gitu maksudnya ya. Yep. Lebih ke arah sana berarti ya. Sama kayak percakapan belum nyemprot burung. Pakai sarung. Iya. Oke. Nah, yang jadi menarik nih, Mam, sebenarnya mungkin ya di dalam pikiranku itu juga sama. Kalau sesuai rencana, pengennya itu kerja cari modal. Dan beberapa orang juga udah ada yang melakukan ini. Cuman kebetulan selesai lulus fresh graduate nih. Kebetulan yang ada nih tawaran untuk membuka usaha. Oh, okay. Ngerti gak? Iya. Bukan tawaran untuk sebuah pekerjaan. Oh iya. Entah karena memang aku nggak membuka kesempatan ini atau seperti apa. Cuman memang benar kalau secara pemikiran sih harusnya seperti itu. Agar tadi lebih matang. Uang yang dikeluarkan juga uang sendiri. Yang akhirnya membuat jeripayah tuh atau resiko tuh kita tanggung gitu. Kalau ini kan ya uang tabungan yang dari orang tua, walaupun uang sendiri ya, tapi bentuknya uang tabungan dari orang tua. Tapi kalau nominalnya dari uang yang kita cari sendiri, ya mungkin cukup besar lah. Nggak seperti sekarang lah. Kalau sekarang besarannya masih kecil gitu, masih tipis. Kalau nanti udah bekerja misalkan Imam gitu kan, itu kan nabungnya pasti jor-joran. Iya benar. Dan akhirnya diperhitungkan sekali. Iya. Tapi
nggak nutup kemungkinan juga sih, Ping. Kalau hal kayak gitu kan kita nggak tahu sih ya ke Oke. depannya gimana nih. Masih tetap nggak nih idealismenya kayak gitu? Atau ntar ke depan karena mungkin pekerjaannya yang kita tuntut awalnya fleksibilitasnya tinggi, tapi karena ke depannya banyak yang harus dipenuhi, Iya benar. akhirnya tuntutan akan fleksibilitas tinggi itu berkurang. Karena Karena tadi yang harus dipenuhi mungkin jadi makin banyak kan ya. Terus ketika kita sudah ngumpulin modal tadi, kalau mungkin ada beberapa orang yang bakal berpikir seperti ini nih. Kita udah ngumpulin modal banyak nih. Ketika dia mau buka usaha dan dia memang mau bilang besok dia bakal berwirausaha, iya benar. tapi pas modal sudah cukup nih, dia bingung nih mau usaha apa. Dia memperhitungkan nih usaha yang harus dilakukan apa biar nggak bangkrut. Oke. Karena dia pasti punya effort tersendiri buat mengumpulkan modal kan ya. Dan yang kita tahu juga kan ya usaha ya nggak di awal langsung Iya. jebret nggak mungkin kan. Nah resiko yang kayak gitu tuh yang bisa diterima nggak nih sama orang-orang yang ngumpulin modal dengan effort yang tadi tuh. Oke. Paham. Cuman kalau dari pandanganku pribadi nih, ada beberapa kita ngomongnya template beberapa orang yang menyampaikan bahwasannya gini, contoh. Aku tuh sering dikasih tanggapan, misalkan aku tanya ke Imam, "Mam, ada lowongan nggak?" misalnya gitu. Aku tanya nih ke kawanku yang dia punya pekerjaan gitu, atau misalkan aku kayaknya berminat nih kalau misalkan kayak gini. Terus pasti respon dia adalah, "Lah, ngapain, Vin? Kan kon udah punya usaha." Dia selalu balas kayak gitu. Terus aku bilang, iya cuman kayaknya sih untuk saat ini harus jajal semuanya, aku bilang. Karena buat insight secara pribadi gitu, biar tahu juga. Maksudnya terlalu idealis juga kita ngomong pekerja lebih baik berwirausaha daripada pekerjaan, padahal belum pernah merasakan. Kayaknya kurang ini juga. Terus akhirnya lah kan kon enak udah punya usaha, kata dia kayak gitu. Terus aku bilang, iya tapi sebenarnya ya baru usaha kecil-kecilan sih. Terus dia ngomong kayak gini nih, Vin, itu walaupun bentuk usaha tapi kon tuh udah jadi bosnya. Sering nggak dengar kata-kata kayak gitu? Benar. Lah kita nih, aku secara dia pekerja gitu, itu walaupun nominal yang didapat banyak dan lain segala macam, tetap kita nih kalau bahasa kasarnya tuh budak korporat lah, buruh lah, banyak kan orang-orang ngomong kayak gitu. Iya benar. Yang akhirnya aduh jadi gak jadi nanya dah, ngerti gak? Iya, jadi gak jadi nanya, kita jadi kayak oh iya gitu. Yang tujuan kita mau ketemu dia nih, mau curhat nih, malah jadi dia yang curhat. Iya, kadang-kadang sering tuh. Itu kejadian kayak gitu tuh sering banget terjadi. Maksudnya artinya Mam, yang tadi Imam ngomongin adalah kalau kita lagi mengawali usaha dengan modal yang tadi tuh. Bentar, Ping. Apa? Jangan panggil Imam, panggil kamu gitu. Oh iya. Geli cok semua. Jadi tadi apa yang disampaikan itu adalah kalau misalkan punya modal, kemudian udah memulai sebuah usaha, tapi ternyata kebutuhan banyak nih. Akhirnya takut bangkrut segala macam. Tapi ada stigma nih, stigma bahwa seorang wirausaha bahkan usahanya UKM, usaha kecil menengah, tetap itu disebutnya adalah bos gitu. Yang artinya tujuan nanti, bukan apa yang didapat hari ini. Iya benar. Kalau kayak gitu, gimana? Antara bos dan ini ya. Iya, jadi bukan masalah nominal nih, tapi apa yang kita lakukan sekarang Pride. tuh bukan masalah pride-nya, tapi apa yang kita dapetin sekarang nih. Nih nanti kita tandurnya, kita panennya nanti. Belakang. Emang beratnya sekarang. Iya benar. Mana ada usaha tiba-tiba jeblek, Jebret. langsung gajinya mirip karyawan Iya, atau benar. setara UMR setempat, nggak bisa. Nggak ada memang. Nah itu maksudku. Oh, kayak contoh sih misal ambil jatah gagalnya dari sekarang gitu ya. Betul, Misalnya bisa. kalau kita di karyawan, kita mau mendaftar, jatah gagal kita pasti kita ambil di awal. Nah, kalau kita mau berusaha, kita ambil jatah gagalnya di awal. Karena Betul. setiap tempat kita berdiri pasti ada jatah gagalnya Iya. gitu kan ya. Iya sih kalau kayak gitu ya bener aja sih, Ping. Kalau menurut saya memang kalau misalnya kamu sudah menetapkan untuk menjadi pengusaha nih dari sekarang, saya setuju sama kata-kata temanmu yang tadi. Kamu tuh memang bos sekarang nih. Kamu bos. Nah, Setidaknya apa yang dilakukan itu, kita nih manusia nih ya, pasti
pernah terdistraksi sama apapun itu. Keadaan kita. Betul. Terdistraksi, kita turun. Nah, adanya orang di sekitar kita tuh kayak gitu tuh, menguatkan kita supaya kita tidak terdistraksi. Nah, walaupun dia yang curhat, Iya benar. setidaknya itu malah menguatkan komitmen kita untuk tetap Oke. berusaha kan ya. Iya benar. Akhirnya timbullah rasa bersyukur. Nah. Akhirnya kayak, oh iya sih kok gue kayaknya nggak bersyukur Nah. banget gitu. Padahal sebenarnya niat dalam hati tuh ya tadi nggak mau ngomong sekata-kata ibaratnya. Maksudnya terlalu idealis dengan enakan usaha daripada jadi karyawan, daripada jadi pegawai. Padahal belum pernah ngerasain jadi pegawai. Kan kayaknya nggak dewasa juga ngomong kayak gitu. Ketika kita nanya, selalu pertanyaannya balik kayak gitu, Mam. Loh, kan udah punya usaha, Fit. Kesannya tuh kayak usaha kayaknya apa yang ditampilkan di sosial media atau mungkin di orang-orang yang datang ke tempat usaha kita, kesannya sih ya, kesannya kayak wah keren nih gitu, wah lumayan nih, wah rame nih dan lain segala macam. Padahal kan sebenarnya banyak hal yang Dia nggak tahu. nah benar Makan Indomie tiap hari. nah ada fase Nasi goreng dimakan bertiga. ada fase kayak gitu tuh ada. Dan itu selalu dinikmati aja Iya sih, gitu. benar. Maksudku ya yang jadi yang jadi terpolarisasi itu adalah mungkin dua orang ini nih saling nggak bersyukur gitu. Iya benar. Ada pengusaha yang dia ngerasa nggak punya fleksibilitas, salah kalau karyawan ya, karyawan nggak punya fleksibilitas waktu, sedangkan pengusaha ngerasa Tidak terlalu cukup. iya benar, tidak terlalu cukup gitu. Iya kalau kita ngomongin wirausaha yang mungkin punya lebih dari satu dapur misalkan ya, dia punya F&B punya, terus jasa dia punya, apalagi gitu dia punya, artinya pemasukan dia nggak cuma dari satu ini aja, satu dapur aja gitu, itu kayaknya sih udah lumayan. Tapi kalau yang punya satu terus kemudian besar banget itu kan butuh waktu yang panjang, Bang. Benar. Apa misalkan toko oleh-oleh itu kan yang udah tinggal duduk doang gitu, itu kan mesti dia waktunya tuh panjang banget gitu, travelan misalkan atau bis, itu kan dia pas dulu kan orang nggak ada yang ngerasa kalau misalkan dia adalah sosok yang ini gitu, paling cuman sebutnya juragan doang, juragan bis, juragan angkot. Tapi pada saat ini ketika ya mungkin udah di masa kita ngomongnya paripurna lah ya, masa setelah dia bersusah payah itu gitu kan, ketika dia udah tinggal duduk doang, tadi tuh yang Imam bilang protein burung dan lain segala macam kayak gitu. Jadi pembahasan tadi terkait pengusaha dan karyawan dari point of view seorang karyawan nih. Kita kayaknya pas banget nih ya, yang satu lagi jadi pegawai, yang satu lagi menjalani usahanya gitu. Kalau kita ngomongnya resah-resahnya suka duka yang kon ngerasa jadi karyawan tuh senengnya kayak gini, enggak ya senengnya kayak gini gitu. Jadi tetap, karena kalau menurut saya keresahan yang dialami karyawan tuh ya fleksibilitas waktu tadi sama tuntutan ya, kalau gitu bisa bilang. Tuntutan yang kalaupun kamu kerja lebih dari biasanya, kerja lebih keras daripada biasanya, ya mungkin dapatnya standar-standar aja, sama-sama aja. Walaupun kayaknya udah membuat perusahaan itu terasa dibantu dan segala macam gitu ya. Ternyata dapatnya ya segitu aja. Oke. Beda kan? Iya. Itu kalau dari karyawan, kalau pengusaha pasti beda nih. Nah, tapi gini, Mam. Ini ada yang bilang juga sih, kadang beberapa dari mereka itu malah lebih bisa memaintain impian-impiannya karena dengan bayaran yang pasti itu tiap bulannya. Ngerti nggak sih? Ngerti. Misalkan kayak bulan depan ini apa, dia tuh agak kurang mengambil resiko karena sebenarnya resiko dia tuh sudah dia pikirkan gitu. Bulan depan cair kok. Bulan depan ini. Nah, untuk kalian kayak gitu kan, itu menurutku secara pribadi itu malah kita ngomong, ya itu senengnya jadi karyawan. Salah satu senengnya di situ memang. Yang udah pernah kon alami apa misalkan nabung buat apa gitu. Nabung buat ya ini persiapan nikah ini. Nah, jadi ya memang bulan depannya ada pemasukan pasti gitu loh. Oke. Yang kamu bisa
memperkirakan Mm-mm. berapa pengeluaran kamu dan berapa saving kamu gitu. Oke. Tapi Ping ya, Mm. ya itu enaknya. Di situ Enaknya itu ya, enaknya enaknya di kayak gitu ya. Tapi tadi mau etos kerja kayak gimana, situ. tetap aja, Nah, tetap aja. tapi segitu-segitu aja. Kalau lembur, Tergantung perusahaan kalau tergantung perusahaan ya. Kadang ada yang dapat lemburnya itu malah enak, Enak. ada yang lemburnya itu malah nyusahin, Iya. bikin capek Nah, gitu. kalau di tempat saya seandainya ini lemburnya dibayar nih, Oke. lembur terus aja ya. Oh, Iya. gitu. Oh iya iya ya. Jadi ada beberapa yang memang merasakan kadang ya udahlah kayak gini-gini aja. Tapi kita ngomongin juga jenjang, Bang. Bentar. Artinya Bentar, kalau Anda mau tahu bosnya siapa, tonton video sebelumnya. Jangan. jangan yang itu jangan Oh, dibahas iya. dulu. Jangan. Nah, kita ngomongin jenjang juga nih, Mam. Maksudnya apa yang dilakukan tadi kan sesuai level ya. Misalkan S1 belum punya pengalaman kerja, dia punya standar seperti ini. Kemudian kan nanti dia lanjut lagi dan juga nominalnya juga kayaknya kan bertambah dong. Seiring Iya. pengalaman itu Iya, kan. Ya? seiring pengalaman. Pasti bertambah. Itu karyawan. Seiring pengalaman, jenjangmu meningkat, Oke. gajimu pasti bertambah terus. Nah, itu tadi yang saya bilang, Ping. Oke. Ketika hal yang kayak gitu kamu dapat selama hidupmu, idealismemu untuk bakal melakukan usaha tuh masih ada atau tidak? Karena Karena- tiap tahun atau tiap waktu hal-hal yang itu terus yang berulang. Iya, bukan hal itu terus yang berulang. Maksudnya. Jadi di setiap fasenya tadi itu kamu memiliki tantangan untuk naik ke tingkat selanjutnya. Oke. Jadi kamu tidak memikirkan untuk memulai dari bawah di wirausaha tadi. Jadi kamu sudah ada di step yang di sini. Yep. Jadi kamu agak berpikir ulang kalau kamu turun lagi ke bawah untuk Artinya mulai dari nol, Nah, usaha kayak gitu ya. itu. Dan juga kayaknya, iya benar-benar, karena sama kayak semakin tuanya umur tuh kita bakalan semakin malas buat belajar. Nah, gitu. Iya nggak sih, maksudnya Iya. ya emang pada saat muda nih ngafalin apa, belajar dan lain segala macam tuh ya pada saat-saat ini. Nah, makanya kalau banyak yang kita lihat nih, ketika orang sudah menjadi karyawan dan dia punya jenjang seperti tadi terus mengincar, Oke. yang dia lakukan itu malah bukan berwirausaha, Tapi, berinvestasi, oke, beli tanah. Kayak. iya ya. Artinya pemasukannya pasif ya, Nah, investor pasif gitu gitu. ya. Jadi dia memiliki usaha tapi dia nggak turun langsung. nah, Nah, ada beberapa orang juga yang bilang kalau misalkan mau nentuin jalan tuh emang dari awal. Nggak bisa tuh kayak gitu-gitu tuh. Kayak pemikiran tadi lah yang kita mau cari modal, kemudian habis itu baru berusaha. ada yang bilang kayak gini, usaha mah nggak usah ngeliat modal, apapun juga ya segitu aja dulu. Nah. Emang kemampuan kita segitu ya udah segitu aja dulu kayak gitu. Nah. Artinya ketika kalian memiliki uang yang cukup banyak pun sama, startnya tuh pasti nolnya situ. tuh sama, Iya, startnya tuh benar. sama dari nol kayak gitu. Bener. Itu sih sama beberapa orang yang mungkin jadi pandangan teman-teman juga nih, bahwasannya seorang karyawan itu agak sulit berwirausaha karena tadi tuh melakukan beberapa hal yang terus-menerus di kantor, akhirnya kreativitasnya dimatikan. Nah, benar. Karena tadi yang dimilikin oleh ini adalah konsep, ide. Ya maksudnya kalau pengusaha misalkan ya, wirausaha tuh misalkan, oh tempat kita sepi, tempat mereka rame, itu tuh mikir Gimana caranya? gimana caranya kita bisa minimal sama pesaing kita tuh aman lah dan lain segala macam kayak gitu-gitu. Itu tiap hari tuh, tiap hari kayak gitu. Nah akhirnya kita juga punya kekurangan ketika kita nantinya kerja itu juga tuh, Mam. Akhirnya keterbatasan kita terkait patuh, terkait nurut, terkait susah. menjalani apa ya? Kalau kita mau kan kacamata kuda lah ya, yang straight gitulah ya. Nggak lihat kanan kiri. Itu juga sulit gitu. Pasti kita ngerasanya kurang nyaman di Iya, posisi benar. seperti itu. Tapi juga, Pin, ada beberapa orang, kalau saya kan tadi mikirnya kita cari modal, tapi saya lupa nih satu hal yang Oke, apa tuh? paling penting ketika kamu mau jadi karyawan dan besok mau berwirausaha. Link. Oh iya benar, networking. Benar. Networking. Ketika menjadi karyawan Mhm. bisa kenal kanan kiri, Oke. terus membuka usaha itu, wah itu gila banget tuh. Siap. Karena beberapa buku yang saya baca tentang orang-orang yang berwirausaha besar itu, yang awalnya dia dari karyawan,
dia mencoba cari balik lagi tuh orang-orang yang dia kenal dulu ketika Bekerja. menjadi karyawan. Akhirnya hal tersebut yang membuat dia bisa naik. Oke. Jadi mungkin konteks apa tadi, pencarian modal atau nabung lah ya, atau bahasanya nabung buat membuat sebuah usaha, makanya ada kata-kata pasti, itu nggak cuman secara materi ya, Nah, tapi juga networking, jaringan gitu ya. Iya, itu sih bener sih. Kalau itu aku sepakat sih, karena kalau kita tadi ngomonginnya secara materi doang, kayaknya bisa dimulai dari sekarang. iya, benar. Bisa dimulai dari ini, walaupun mungkin bentuknya kecil, walaupun mungkin belum bisa bener-bener ditinggal banget gitu. Benar. Karena misalkan nih, usaha yang gede itu kan yang dipikirin adalah nanti kita bayar karyawan. Nah, Ngerti gak? iya. Ya kan wirausaha itu kan ya dia bayar dan lain segala macam. Itu sih yang kayaknya selain tadi ya kita ngomongin modal, jumlah rupiah, tapi dari situ juga kita dapat networking. Nah, kalau secara aku pribadi nih, Mam, ya walaupun nggak ditanya, cuman ngasih point of view aja lah ya dari pengusaha atau dari seorang wirausaha. Sebenarnya kita itu bener punya kreativitas ya. Artinya kita terus setiap hari itu dipancing untuk ngeluarin ide. Tapi itu juga tergantung situasi kondisi dari partner. Jadi kita nih walaupun bukan seorang karyawan, kita tuh punya partner kerja. Iya pasti. Entah itu ya rata-rata bentuk sebuah usaha tuh kalau untuk umur kayak kita kayaknya belum lah yang apa bahasanya mandiri ya, single owner gitu. Pasti kita bentuknya tuh kerjasama. Dan jaringan itu juga menurutku tadi bisa dibentuk di sana. Gitu. Cuman akhirnya keterbatasannya adalah untuk ngatur ego. Karena ya tadi ya, fleksibilitas menjadi wirausaha itu kan sebenarnya ego bisa dituang kapanpun, ide dan lain segala macam. Udah coba aja, nanti kalau gagal ini. Sementara kalau kita mau ngomongin gagal, kita harus mikirin gak cuman satu pemikiran atau satu perasaan, tapi banyak. Benar. Itu yang akhirnya itu. Nah, menurutku menentukan partner yang baik untuk menjalin sebuah wirausaha, entah itu sebagai B2B misalkan, suppliernya Imam, aku yang ngejalanin ke konsumen, itu kan juga salah satu bentuk partner. Iya benar. Itu kan juga salah satu bentuk partner gitu. Itu juga menurutku ya lebih dari penting sih hal-hal yang kayak gitu. Kadang ada beberapa orang yang gonta-ganti formasi atau gonta-ganti format usaha karena sebenarnya bukan masalah usaha atau dia bergerak di bidang mana, tapi itu tuh dia belum ketemu tuh partner yang benar-benar bukan cocok sih, karena emang nggak pernah ada yang cocok gitu. Memang harus bergesekan terus, artinya partner yang akhirnya bisa membangun diri dia jadi sesuatu yang berkembang lah, jadi yang berkembang kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin fleksibilitas waktu, sepertinya kalau kita konversi angka ya, kalau misalnya kita konversi angka, kalau menurutku tuh untuk bentuk usahaku sama apa misalkan pendapatan teman-teman, kayaknya sih kalau dikonversinya bulanan, misalnya gini, aku nahan nggak ngambil duit misalkan gitu ya, atau ini ya di akhir bulan aja atau apa, dengan jumlah owner yang lebih dari satu, kalau disatuin kayaknya sih mirip-mirip, Mam. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mau menjalani usaha, tantangan terberatnya adalah tuh memaintain masalah keuangan. Contoh aja nih, contoh simpel. Belanja tuh per kapan? Apa aja harus dibeli? Apa aja yang harus di sold out? Apa aja yang harganya harus diturunin? Harganya harus dinaikin? Kenapa ini demand-nya seperti ini? Kenapa yang ini nggak bisa? Jadi kita tuh mikir kayak gitu terus. Yang akhirnya ngebuat kalau diakumulasiin sih kayaknya menurutku secara pribadi itu kayaknya mirip-mirip. Kalau memang nggak dibagi sama teman-teman yang lain. Tapi karena memang bentuk usaha kita juga masih bertumbuh, ya wajar lah. Kita cuma dapat, kalau misalkan bertiga ya sepertiganya. Kalau berlima ya seperlimanya kayak gitu. Itu sih. Jadi menurutku kita sama-sama punya keunggulan lah terkait hal itu gitu, terkait hal itu. Tapi nanti aja ya kita bacain di insight-nya orang yang masuk. Udah ada? Ada. Ada kemarin? Ada. Yang coba interaksi sama kita. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke segmen nanti ini, kita bacain komen atau insight dari teman-teman terkait
pandangan ya, kira-kira milih yang mana antara mau jadi karyawan atau pengusaha. Kita mencoba untuk ini kan apa yang kita lakukan sekarang. Belum tahu nih apa yang kita lakukan nanti. Kalau dari kondisi secara pribadi dengan pekerjaan yang sekarang, gitu, kan pasti ada rasa ketidakpuasan dong. Yang akhirnya apa? Kita ngomongnya apa? Visi ya. Kita bisa ngomong visi atau mungkin yang akan Imam lakukan lah beberapa tahun ke depan nih, yang deket-deket ini aja. Rencananya itu apa? Mempertahankan sebagai karyawan, membuka sebuah usaha, apakah di tanah kelahiran, apakah di tanah rantau, itu kan banyak opsi. Sesuai bidang atau tidak sesuai bidang. Kita ngomong apa? Grand design lah. Grand design ini per sekarang sampai kira-kira beberapa tahun ke depan. Goalsnya apa aja? Start dari karyawan. Dia karyawan sekarang. Iya benar, kan start dari karyawan. Terus mau jadi kayak gimana gitu? Mungkin untuk 2 tahun ke depan nih. Oke. Masih karyawan. 2 tahun ke depan, artinya 2022. Iya. Masih karyawan. 2022 karyawan. Iya. Sampai mungkin di antara 2022 itu ya. Itu kayaknya saya bakal mulai start bisnis saya. Bikin usaha. Iya. Karena dari sekarang saya lagi belajar usaha nih, lagi belajar. Oke. Lagi belajar aja. Kalau dibilang pekerjaan yang sekarang apa nanti akan pindah ke pekerjaan yang lain? Akan pindah. Kalau dibilang pindah sesuai bidang, yang belum tahu nih, Mas Imam kebetulan lulusan dari Teknik Kimia UB. Nah, kira-kira sesuai bidang atau tidak sesuai bidang? Makin kesini kita bakal mikir yang nerima nih di mana gitu loh. Yang nerima yang mana? Iya. Ya udah, ambil aja. Tapi kalau ini apa sih kita ngomongnya? Target lah. Target ada gak? Target tuh ada apa sih? Mau keterima di mana atau misalnya mau nge-apply kemana? Ada apa sih? Ada di 2 perusahaan lah. 2 perusahaan. Dan perusahaannya sesuai bidang. Sesuai bidang pasti. Berarti urusannya terkait kimia. Iya, tapi yang ini saya nggak daftar yang sesuai bidang deh. Oke. Yang di sana. Oh, belum sesuai bidang. Purchasing saya daftarin, procurement. Oke. Kalau yang 2 perusahaan tadi itu sesuai bidang. Sesuai bidang. Ya. Itu kira-kira di 2021. Semoga aja. Bulan depan. Semoga aja di bulan depan. Ini kan udah akhir 2020 ya. Iya. Bener. Terus kalau misalkan nanti 2023 berarti ya, start membuat usaha sesuai bidang atau enggak? Ini kita ngomongin ini omong kosong aja, nggak apa-apa, jangan terlalu berat juga, nggak apa-apa. Sesuai bidang apa nggak kira-kira? Sesuai bidang. Ini saya lagi pelajarin how to export briquette. Briquette tuh? Yang saya bilang kemarin, arang. Oke. Kotak-kotak. Oh iya, arang. Arang briquette. Itu ini ya, dibuat dari apa sih? Bukan dari kayu dia ya? Dari arang. Iya, maksudnya kan biasanya kayak arang batok itu arang kan batok, dapatnya dari batok kelapa, kita bakar lama jadi arang. Kalau itu pencampuran biasanya karena setiap jenis arang kayak arang kayu, arang batok itu punya nilai kalornya sendiri. Oke. Nilai kalor yang terbagus itu ada di arang batok nih. Oke. Jadi mungkin bakal dicampur lah di antara. Dicampur sampai akhirnya dia bakal membentuk briquette kotak tadi yang kayak seperti batu bara yang kotak-kotak itu bisa di luar lagi permintaannya tinggi banget tuh. Jadi emang komoditasnya langsung ekspor. Oh iya, gila banget di luar. Oke. Makanya lagi pelajarin tuh gimana cara ekspor, gimana cara ini. Oke. Jadi itu tuh tadi ya. Artinya sesuai bidang. Pekerjaan yang sekarang mungkin mau pindah gitu ya. Dan kalau misalkan memang bisa sesuai bidang. Nah, ini kayaknya penting nih buat ngomongin masalah sesuai bidang atau enggak gitu. Jadi banyak banget dulu mungkin karena terlalu kita ngomong apa ya? Aku tuh mungkin dulu terlalu proud sama disiplin ilmuku sama fakultasku gitu, Mak. Terus kesannya kayaknya kayak ganti agama ketika punya usaha. Ketika punya usaha tapi nggak sesuai bidang gitu. Lah, gimana sih si Afing gitu? Ngerti gak maksudnya? Ada insight kayak gitu. Cuman yang aku balikin lagi adalah kalau bisa dibilang dari sekarang belajar terkait hal itu tuh nggak pernah berhenti. Datang ke usahanya temen yang memang di bidang itu, di bidang perikanan gitu. Itu selalu. Karena memang menurutku untuk hal yang seperti itu, menurutku ya trial errornya tuh harus sedikit banget. Iya benar.
untuk di bidang aku ya, karena memang pertama Nilai errornya maintenance-nya sedikit banget. Kalau Iya. trialnya harus banyak banget bro. iya nggak, maksudku kayak gini. Pertama kita maintenance-nya makhluk hidup. Ah, Kemudian juga komoditasnya konsumsi food Ah, grade benar. macem-macem gitu. Banyak hal yang memang harus diperhatikan. Akhirnya menurutku kayaknya kalau kita lagi belajar, menurutku sampai hari ini aku masih belajar nih, untuk membuka sebuah usaha karena belum take a risk. Ah. Kalau udah nggak belajar, menurutku udah nggak take a risk tuh. Benar. Artinya udah ngeluarin sendiri dengan modal yang mungkin harusnya di atas rata-rata. Contoh. Salah satu bentuk pressure dalam diri. Kita kalau misalkan nggak pakai kamera seperti ini, Ah. kalau kita nggak nyewa alat seperti ini, kayaknya ini nggak bakal berjalan. Oh. Artinya ada demand yang dikeluarkan, ngerti nggak sih? Iya paham. Nah, maksudnya itu. Jadi kalau misalkan dalam tanda kutip ya, usahanya, bidangnya sesuai sama ilmu kita nih, tapi bentuknya kecil, menurutku ujung-ujungnya itu malah belajar lagi. Iya, risknya besar. Belajarnya malah dari risknya. Iya, karena kita ngerasa ya udahlah segini aja nggak apa-apa, atau nggak laku juga nggak apa-apa, atau ya macem-macem lah. Nah, ini juga saya banyak denger pemikiran kayak ini dari orang-orang yang mungkin mau usaha, ya pasti kamu juga sering dengar. Yep. Ya udah, kita habisin aja tuh jatah gagal kita. Iya Terus benar. kita coba aja dulu Benar, semuanya nih. Kalau misalnya hal itu gagal, ya itu buat pelajaran buat kita. Oke. Padahal yang nggak coba dipikirin sama orang-orang ini ya. Kalau menurut saya pribadi ya, padahal banyak banget loh di Gramedia tuh buku tentang bisnis. Oh iya ada. Kenapa? Ada tuh agrotech aja tuh ada satu rak sendiri tuh. Makanya. Mau pertanian, peternakan, perikanan ada semua tuh. Agroteknologi. Kenapa antum nggak belajar dulu aja? Iya, Meluangkan iya, waktu mengambil risikonya di belajar tadi. Iya, benar. Supaya kedepannya resikonya jadi makin kecil. Siap. Kadang memang awal yang paling berat untuk memulai itu adalah tadi ya, kita ngomongnya misalkan ada orang ngomong si Aping enak nih gini. Nah, orang tuh ngeliat enaknya tuh. Iya benar. Padahal sebenarnya menurutku lu harus bisa paham seberapa kuat lu pada saat gak enak. Nah, Bukan si ini enak nih kayak gini, gua gini. Kan ada tuh kayak gitu, Man. Benar. Si ini usaha ini misalkan usaha tambak lele. Enak nih sebulannya segini, akhirnya diikutin. Si ini lagi nanam jagung misalkan, atau Ikutin. nanam kopi, Nah. atau apapun lah. Enak ya pemasukan. Berapa segini sebulan segini. Enak nih. Nah, akhirnya konsep enak itu tuh kadang kita ngerasain ya itu kan ada nanti pasti di akhir. Sementara kita tuh harus kuat nggak enaknya dulu. Nah, Itu yang menurutku beberapa orang tuh nggak paham terkait yang mau memulai ya. Ini saya juga pernah mengalami fase itu kayak, enak nih kayak gini. Ternyata memang konsep bersyukur tadi tuh harus dipegang terus tuh. Iya, benar. Kemana-mana. Artinya kadang nggak enaknya itu belum tentu kita kuat. iya. Belum tentu kita kuat. Nah, akhirnya jadinya mungkin ketika memang ngomongin masalah tadi disiplin ilmu ataupun tidak sesuai disiplin ilmu, tidak sesuai dengan apa yang ini, menurutku at least ketika kita mau melakukan sebuah bentuk usaha, minimal elu, kalian dan teman-teman semua nih seneng aja dulu. Benar. Nah, karena itu yang nanti ngobatin singgah kuatnya itu, Mang. Iya benar. Kalau dia nggak seneng, samsak misalkan gara-gara Imam tadi bahas briket Briket arah. ya bahas areng gitu, terus ngeliat profitnya, ngeliat opportunity-nya keren gitu, terus akhirnya dijalanin. Kalau kita nggak seneng entah itu usable-nya, menggunakannya, artinya keluarga kita juga jauh dari barang itu. Dan kayaknya sulit nih buat diaplikasiin di Indonesia atau apa misalkan kayak gitu. Itu juga berat tuh. Berat memang. Minimal kita senang dulu. Jadi menurutku bukan masalah tadi banyak belajar. Ya itu juga penting sih, belajar sebelum menjalani atau belajar langsung terjun lapang. Tapi pertama kali ketika lu mau beli buku cara atau tips berbudidaya ikan nila misalkan kayak gitu. Sebelum akhirnya ngambil tuh buku, beli tuh buku, minimal lu seneng dulu lah sama ikan. Minimal ada misalkan gini ya. Oh iya, emang kalau misalkan ini suka makannya ikan misalnya. Benar. Minimal ada gitu. Iya, karena itu yang ngobatin nggak kuatnya tadi. Iya benar. Kalau nggak suka, akhirnya stres. Iya benar. Stres banget. Akhirnya malah ditinggal. Benar. Lilinya mati, kamu juga ikut mati. Susah banget tuh.
Enggak dong, jangan juga. Oh, Lele jangan. aja, lele aja. Jangan sampai orangnya mati. Kayak gitu. Itu yang akhirnya jadi apa ya? Jadi pembahasan tersendiri gitu. Pembahasan tersendiri dari beberapa pandangan. Karena nanti juga kita bacain nih dari teman-teman yang udah masuk. Nanti kita bacain. Ya, gak semuanya, cuman yang menurut kita menarik aja buat dibahas. benar. Nanti kita bakalan bahas. Terus kemudian untuk nanti masuk sesi pertanyaan, mungkin kita ngasih disclaimer nih, takutnya orang nyangkanya kita ini orang berpengalaman di bidang tertentu gitu. Kagak apa Tadi ya yang digaris bawain Imam, kita itu sama-sama baru mengawali. Nah. Itu satu ya, kita sama-sama baru mengawali. Ih bentar, saya buka Instagram kok ada fotonya. Gitit. Kenapa? Gisel. Kenapa? Oh, enggak. Kenapa disampaikan? Oh iya udah. Oke, jadi ya. Jadi pertama kita ini masih mengawali, dan kenapa akhirnya kita coba buka topik ini dan coba tanya sama teman-teman di luar sana. Karena sebenarnya kita juga butuh pandangan dari teman-teman, siapa tahu ada pemikiran-pemikiran yang kita belum tahu. Nah, tadi nih yang kita sampein itu sebenarnya hasil diskusi kita sama teman-teman kita yang Iya. secara langsung gitu kan. Yang akhirnya coba kita jadikan patokan. Sebenarnya si karyawan tuh seperti ini nyari modalnya, nyari networkingnya, si pengusaha juga seperti ini cara dia untuk bertahan kayak gitu. Itu sih yang nanti mungkin kita harus bikin seperti ini lagi, tapi di saat udah beda level, Mam. Ah iya betul. Ngerti nggak sih? Benar. Misalkan kita udah, ya misalkan Imam udah jadi kepala direksi, Manajer produksi. nah kalau misalkan, manajer amin. warehouse. Minim, iya kan. Terus misalkan kebetulan si Arvin juga udah punya cabang di masing-masing kota. Waduh, enak banget tuh. Pasti yang nonton banyak. Yang nonton banyak, insight-nya besar, dapat duit, berhenti jadi karyawan. Iya, ngurus YouTube aja tuh. misalkan. Ya selain cabang banyak, penonton banyak, lah macam-macam lah pokoknya lah. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi pertama, ini kita bukan seorang narasumber yang tepat sebenarnya. Nah, satu lagi mungkin kita belum punya tuh ya networking untuk ngajak misalkan ya orang yang emang udah sukses misalkan. Misalkan Pak Wisnu Tama. Siapa? Anak singkong siapa? Hairil Tanjung dong. Oh, Hairil Anwar puisi. Hairil Tanjung misalkan Hairil atau Tanjung, siapa iya, lah. iya. Kita belum punya ya networking sampai ke sana gitu. Makanya kita coba bagikan pandangan kita. Yang siapa tahu teman-teman mungkin ada yang tahu gimana sih jadi pengusaha yang baik, jadi karyawan yang baik, atau mungkin keduanya dialami dan akhirnya bisa jadi bagi pengalaman. Misalkan ya ada sosok yang memang bisa diajak, siapa tahu ya nanti kita bisa ajak kayak gitu. Jadi memang kita masih belum tahu lah terkait hal itu gitu. Nah, kita bakalan masuk ke segmen pertanyaan. Apa dulu nih? Siapa yang mau dibacain dulu? Nih ada nih, bagus nih. Premanda Premanda Dwi. Ini Mas Manda nih, kakak tingkat saya di teknik. Oke. Bilang apa dia? Ini suka banget nih sama kata-kata. Kalau ada modal dan nggak kekejar waktu untuk merintis, enakan jadi pengusaha. Kalau nggak ada modal. Kalau ada Kalau ada modal. dan nggak ada sesuatu yang dikejar dalam waktu gitu. Oh ya, nggak ada target lah. Nggak usah buru-buru gitu ya. Nggak usah buru-buru. Ada waktu untuk ngerintis. Enakan jadi pengusaha. Oke. Jadi kayak misalnya mungkin ada orang yang belum berpikiran untuk tahun depan saya mau menikah atau besok saya mau begini nih. Jadi dia masih menanggung tentang dirinya sendiri. Jadi lebih enak itu untuk jadi pengusaha. Oke. Jadi itu kita ngomongin kondisi ya. Kalau misalkan kondisinya memang ada modal, ya itu bukan pikiran yang berat berarti ya. Iya. Karena ada opsi. Kalau tidak ada misalkan ada modal, ya kan? Iya. Sama dia nggak punya target nih yang buru-buru banget. Ya udah. Merintis. Iya, karena dia susah aja. Dia memang siap mengambil resiko apapun yang terjadi tuh. Kayak begitu tuh. Terus ini ada dari Randi Andriawan. Dua-duanya punya plus minus masing-masing, tinggal disesuaikan aja sama profil kita. Kayaknya kita tadi ini yang kita bahas tadi ya. Kita tuh ya plus minusnya ada gitu. Cuman tergantung nih sama profil. Profil tuh mungkin maksudnya kepribadian kali ya. Artinya nih orang tuh pengennya yang kayak gimana? Apa dia melihat
kapasitas dirinya paling. Bisa jadi. Artinya memang dia sadar bahwasannya dia pengen jadi pengusaha nih, tapi dia sadar, wah kayaknya profil gua nggak cocok nih gua. Buat jadi Gua pengusaha kayaknya, sekarang. gua kayaknya orangnya cepet nyerah nih. Gua kayaknya ini nih kayak gitu. Akhirnya memang disesuaikan sama profil masing-masing. Ataupun bisa jadi profil secara tadi Materi, waktu. Iya benar. Bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu. Lanjut Mam. Dia orang yang sangat berperhitungan. Iya betul. Lanjut Mam. Lanjut. Nih terus ada dari Maul sama Mas Alif nih. Oke. Ibrahim Maulana sama Nandito Alif. Isinya sama nih 2. Kenapa nggak ambil dua-duanya? Nah, artinya Yang satu kenapa nggak ambil dua-duanya terus lebih enak, berdiri di 2 kaki lebih aman. oke. Permasalahannya nih, kita nggak bisa ngambil dua-duanya dalam waktu yang sama. Oke. Kita jalan aja kaki yang melangkah ke depan 1. Iya. Kalau 2 pocong kita. Oh, iya. Analoginya dijadiin ini ya, makna dinotasi ya. Artinya itu ya tadi. Tapi benar sih, benar Mam, itu yang akhirnya mungkin banyak. Ini tadi ada juga jawaban dari @lala LDLS sama Andika Sulis. Dia bilangnya kalau bisa keduanya aja gitu. Sama si Andika dia bilang, saya pengen jadi keduanya Mas, kata dia kayak gitu. Nah ini mungkin ya kalau secara aku pribadi kayaknya agak sulit ketika timeline-nya berjalan beriringan. Tapi kalau misalkan udah ada beberapa yang bahasanya ya bukan autopilot, ada beberapa hal yang memang kita udah paham selaknya nih. Misalkan ya dalam pekerjaan kita, secara kita karyawan, kita paham nih, kita dapat fleksibilitas waktu kayak gini, kita nanti berwirausahanya pas kapan, atau mungkin berwirausahanya online, atau ya udahlah kita nitip lapak atau seperti apa gitu. Misalkan kayak gitu. Ataupun yang udah merintis usahanya, dia ngerasa oh usaha gue bisa nih udah autopilot, tinggal gue kontrol aja per minggu, per bulan, akhirnya dia dapat pekerjaan. Jadi kayaknya harus ada yang diawalin dulu. Pasti. Gak bisa tuh jebret gitu, gak bisa. Pocong. Gak bisa. Harus ada dulu apa sampai akhirnya ngerasa aman di posisi ini baru langkah yang satunya. Bener. Kalau itu aku sepakat. Iya. Tapi kalau keduanya kayaknya sih susah pecah fokus. Iya benar. Susah pecah fokus. Itu untuk orang-orang yang bermulti talenta mungkin ya kayak gitu tuh ya. Multitasking, multi talenta kayak kalau di kuliah nih dia bisa nulis puisi sambil ngerjain rumus matematika. Bisa juga. Ada ya. Orang bisa nulis 2 gitu ada. 3 Idiot. Ya Allah. Film 3 Idiot. Walaupun sebenarnya nggak mungkin. Oke. Terus ini lanjut dari ada dikondisikan. Pengusaha bang, pengen punya usaha yang lifetime biar bisa nerusin ke anak cucu. Nah ini nih orang punya visi nih. Ini orang punya visi. Walaupun apa yang sedang dia lakukan itu apa, tapi tadi ya kita ngomongin pendapatan, kita ngomongin fleksibilitas. Tapi dia ngomongnya udah bukan di ranah itu gitu. Ternyata memang dia membuat usaha nih gak cuma buat gua doang. Gak cuma buat gua doang. Itu alasan saya mau usaha, Pi. Oke. Artinya lifetime ya. Lifetime. Jadi mungkin suatu hari nanti ketika kita udah pensiun, udah nggak punya apa-apa, tapi tetapnya ada pemasukan lah dikit-dikit gitu. Nah, tapi gini juga, saya pernah mikir nih. Yap. Kenapa saya pengen lifetime kayak gitu tuh untuk anak cucu saya besok ke depan kalau saya berwirausaha ya. Setidaknya dia tidak sepusing saya untuk berpikir gitu. Oke. Harus ngapain, harus gini, otaknya puter banget nih sekarang kita kan kondisinya. Makin lama kayak waktu makin singkat ya, makin mepet gitu. Kayaknya udah nggak ada tuh waktu buat nyoba ini, nyoba itu. Kayaknya nanti udah nggak ada tuh. Tapi besok di situ ada minusnya juga. Minusnya adalah ketika kita tidak benar-benar memanage apa yang akan kita berikan ke anak cucu kita besok. Yep. Takutnya jadi dia yang tidak bisa memanage apa yang kita tinggalkan. Belum tentu profil tadi sama, karakter tadi sama. Bisa jadi ya. Bisa jadi dia nggak dapat apa yang kita lakukan dulu. Akhirnya cuma tinggal minum, kencing, diabetes akhirnya. Kan susah kan kayak gitu. Iya. Bisa jadi. Berarti memang walaupun ya ini kan kita tujuannya lifetime sampai ke anak cucu itu nggak cuman nurunin cuman ya nanti lu bakalan ngerasa ini dampaknya usaha yang gue bikin gitu. Tapi juga siapa tahu bisa dilanjutin sama ininya. Tapi itu bonus kayaknya sih bang. Iya, kalau usaha sampai bisa dilanjutin sampai keturunan kita dan lain-lain itu udah bonus banget itu. Tapi setidaknya cukup untuk menanggung beberapa beban yang ada dalam keluarga, dalam tanggung jawab lah, kewajiban kita.
kayak gitu. Sip, lanjut Mam. Ini terus ada ya ini dari Yono hampir sama kayak tadi. Tergantung kemampuan kita ketika masuk 2 pilihan itu sih Mas menurutku. Oke. Kayak tadi bagaimana kita melihat profil diri kita. Setidaknya memang perlu tuh kita mengukur kemampuan diri. Iya benar-benar. Sebelum itu sih kita yang paling melangkah. penting. Sebelum melangkah benar. Itu yang kayaknya terpenting dari yang terpenting itu dulu. Takutnya tadi ngikut orang ngelihat enaknya jalan tuh. Latah ya. Ya, ciri khas orang Indonesia tuh. Ciri khas orang Indonesia kayak gitu. Ada lagi nih, Yap, lanjut. Arkam Singgi Setiaji. Yang penting kaya. Ngepet aja Anda kaya ngepet. Tapi nggak halal dong. Enggak halal ya. Yang penting kaya deh. Iya. Ngepet aja Anda ngepet. Iya Udah benar. selesai. Kayaknya sekarang Kayaknya jawaban macam apa ini? Orang-orang yang dulu ikut pesugihan ya, kayaknya sekarang udah beralih ke penipuan online kayaknya. Iya. Ya sama-sama nggak halal gitu. Cuman ya sama resikonya gede. Iya benar. Mereka resiko dulu kan dipukulin atau apa gitu kan. Nah, benar. Kalau sekarang cibiran. Iya benar. Nih, ada jawaban nih. Ini semuanya hampir sama sih. Ada yang bilang karyawan dan pengusaha dari @Rizal Hidayat gitu. Terus, nah ini ada nih @Ihwan Aziz. Mana saja sama baiknya asal mengejar ridhonya, insya Allah ada rezeki, hanya beda cara raihnya. Masya Allah. Subhanallah. Ini kayaknya nih ya, kalau dari pengalaman saya nih, ini teman saya yang baru saja berubah status. Oh Nah, iya. ini calon ayah yang akhirnya kayaknya sih ya, seiring berjalannya waktu kedewasaan juga ada tuh. Iya benar. Karena jawabannya menurut saya nih, wah saya mungkin suatu saat punya impian lah, siapa tahu bisa jadi dewasa kayak dia nih. Iya benar. Iya. Dan itu sama sekali tidak salah. Karena yang paling penting memang adalah mengejar ridhonya. Rezeki itu ya bisa diambil dari cara yang mana aja kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman yang lain harus ingat ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Nah, Dia udah dapat banget nih. Bener. Mengejar ridhonya banget. Bener banget. Terus lanjut lagi ada Abisdah, Abisdah jadi karyawan dulu, belajar jadi anak buah karena usaha itu butuh modal. Tadi udah bahas kita ya, modalnya nggak cuma materi, tapi modalnya juga secara networking dan beberapa ya. Itu juga salah satu bentuk modal gitu. Penurunan ego juga tuh. Bener. Oh ada yang mirip sama kamu nih Mam. Apa tuh? Namanya @Hafistavo. Karyawan dulu Bang, 2-3 tahun, habis itu lanjutin usaha Bang. Tuh kan, pemikirannya ternyata udah ada kayak gitu Mam. Iya pasti. Walaupun dia belum sampai di tahap yang mau jadi karyawan gitu. Tapi mungkin kalau setiap orang mungkin bakal mikir 2-3 tahun ya, karena waktu yang cukup untuk menghimpun. Iya bisa jadi ya. 2-3 tahun. Ya entah itu modal atau networking ya. Itu kayaknya waktu yang cukup. Tapi ini ada yang sama kayak ini, tapi jangka waktunya mungkin dia lebih panjang. 5 tahun. 5 tahun. Untuk meyakinkan dirinya. Itu dari siapa tuh? Dari ini kakak saya nih, kok dibilang di teknik kimia. Oh, deh. Ari Rahmansyah. Ari Rahmansyah. Iya. Dari Yulis Wima. Untuk saat ini karyawan dulu aja sambil mencari relasi pemasaran. Nah, tadi itu ya. Oh, iya benar. Karena mungkin dia di bidang apa? Sales ya, biasanya kayak gitu ya. Sales kayak gitu kan ketemu banyak orang, siapa tahu dia pengen usaha di situ. Ya itu sebenarnya kalau kita mau jadi pengusaha, yang tempat paling bagus tuh sales sih. Karena networking. Bagus banget sebenarnya sales tuh. Iya, benar. Gitu. Ada lagi nggak dari Kon, Mam? Ada nih. Mutiarani Sarah. Kayak kenal saya tuh. Kenal itu yang kecil-kecil yang suka sama Ikro. Iya. Oh iya. Terus gimana kata dia? Istri CEO. Waduh, Anda istri CEO. Oke, selanjutnya ada Yakin Kipu. Pinginnya pengusaha tapi harus karyawan dulu, belajar. Hehehe, kata dia gitu. Iya benar. Kipu. Bukan, beda. Kemudian ada Hana Syakira Forno, inginnya karyawan BUMN atau PNS, ada kesempatan belajar S2, stable income, uang pensiun. Waduh. Ini mindsetnya luar biasa ya. Mindset S2 kadang ya emang kita nggak kepikiran sih. Siapa tahu memang nanti punya kesempatan untuk S2. Ya sekolah lagi sih, kenapa enggak? Untuk apalagi mendukung ya, mendukung sesuatu di bidang pekerjaan kayak kita gitu. Nah, ini ada jawaban menarik nih. Ditanya karyawan atau pengusaha, Fawas Faruqi atau jawabannya
Kenapa? Kenapa? Hei Anda, Fawas Faruqi, Kenapa? 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 rumah itu tidak bisa dijual dengan atau. Anda sekarang penjual rumah. Oh, kan? dia penjual rumah dia? Iya, villa, rumah. Oh, saya baru tahu nih, marketing Marketing. salah satu properti berarti ya. Anda tidak bisa di tengah-tengah. Oke. Tapi kita kan udah mewajarkan lah jawaban-jawaban Oh, iya. seperti itu ya. Karena kalau teman-teman pada tahu Fawas gimana, mungkin bisa cek IG-nya Fawas Faruqi. Iya benar. Lanjut lagi, ada Rismunanto, ini seniorku nih. Rismunanto. 9 dari 10 pintu rezeki itu berdagang. Ini Bener. hadis Rasulullah ya. Artinya mungkin dia mengutamakan untuk menjadi pengusaha atau kita sebutnya wirausaha karena berdagang tadi. Benar-benar. Ini sih insight-insight kayak gini nih, Mam. Kalau misalkan nggak ada tanya jawab kayak gini nih, aku tuh mungkin lupa. Bener. Lupa. Ternyata disampaikan. Bener. Cuman kita yang karyawan juga pedagang. Oh, pedagang juga. Karena Pedagang jasa. oh iya benar pedagang jasa. Nggak mau salah sih, nggak mau salah sih. Iya benar. Oh Duy, wah ini keren banget nih. Suami karyawan, istri pengusaha. Waduh, ini sih impian semua orang ya. Suami karyawan, istri pengusaha. Waduh, kalau udah punya pasangan sih enak ya. Karena kayak pertanyaan ini dijawab buat pribadi dulu. Iya. Ini keresahan pribadi kita. Kalau ada berdua ya enak. Iya kalau Cuman berdua. permasalahannya kalau Anda jadi pengusaha, Hmm. yang usahain anak-anak Anda ntar siapa? Oke, benar. Waduh. Agak dalam ya. Kemudian lanjut lagi Ian Kelana, karyawan sing dadi pengusaha. Seru nggak sih dadi karyawan tapi punya sampingan kata dia kayak gitu. Ada sih. Ada ya? Banyak. Ini kayak teman sekolahnya cewek saya nih. Teman kerja cewek saya. PNS tapi juga eksportir. Iya, berarti bener kan? Ada beberapa hal yang memang nggak bisa dihandle langsung. Ah. Artinya membagi itu tadi tuh. Ah. Bener. Secara ini kan pasti ada yang dia pasti berat sebelah, Mam. Nah, Karena dia udah ngerasa yang ini udah bisa kehandle di autopilot kan. nah, soalnya kalau kita mau lihat kerjaannya PNS sama karyawan, kalau PNS kamu jadi pengusaha mungkin agak lebih masuk akal. Karena ya seperti yang kita tahu PNS gimana lah Iya, bedanya bener. sama karyawan swasta. Iya sih, jauh lah. Tuntutannya berbeda lah. ya. Jauh lah. Kalau PNS sih kayaknya Lebih hampir banyak semuanya. waktu Ya. luang. Ya. Bahkan jaminannya juga banyak. Iya. Bahkan yang gara-gara Covid ini yang paling tidak terdampak kayaknya. PNS. Iya, karena malah makin enak katanya. Beberapa orang bilang Iya, kayak gitu. bener. Makanya dia kayaknya dia pekerjaan utamanya eksportir. PNS itu sampingan. Enak banget. Kayak sampingannya juga lebih gede juga itu. Sampingannya sama-sama gedenya itu. Gedean eksportir lah. Iyalah pasti. @afif_mrf_, pengusaha atau driver dengan niat menjadi seseorang yang memegang kemudi dapat memberikan manfaat. Oh, pengusaha ini disebutnya driver nih. Artinya orang yang Mengaku. megang kemudi. Bener. Ini selain bisa dapat profit, dapat benefit, tapi Tapi nggak bisa gitu juga, karyawan juga driver. iya bener. Karena kalau Driver ada- bosnya. ini, Driver bosnya. Iya. Bosnya nentuin kamu kemana nih. iya. Yang mengemudikan si ininya, si karyawannya. Kemudian ada Rahmat Fajar Santoso, pengusaha dan karyawan mumpung usia masih muda nih Vin, gaskan aja lah. Wih. Oh, ini Artinya tadi ya jatah gagal. Nah, benar. berani ngambil resiko nih. Bener. Itu juga penting tuh. Kemudian ada Gilda Metadila, kalaupun jadi pengusaha juga kita tetap harus seperti karyawan, bekerja untuk perusahaan sendiri. Waduh, beda. Panjang nih. Artinya memang menentukan sikap, menempatkan di mana posisi kita gitu ya. Artinya walaupun kita sebagai pengusaha ya tetap Bener. Tetap kita bekerja sebagai karyawan. tetap entah itu sebagai tadi ya misalkan yang ngatur keuangannya, yang ngatur ini ya itu kan sebenarnya karyawan-karyawan juga kayak gitu. Kemudian banyak yang memilih untuk karyawan dan memiliki usaha sampingan nih. Ada Kaji Muafi juga jawab kayak gitu. Nah, ada satu yang menggelitik nih dari Muhammad Ayubka. Familiar kan ya namanya ya? Oh. Muhammad Ayubka. Yang sedang melancarkan pernikahan. Nah, iya betul. Katanya karyawan industri swasta sampai bisa menggeser owner supaya jadi pengusaha. Luar biasa. Oh, Anda. Kan sekarang lagi di pabrik nih. Iya. Ada di Pasuruan. Dia masih karyawan nih ya.
kemudian nanti menggeser owner. Wah, ini keren banget sih. Ini jawaban out of the box juga nih. Iya. Ini kalau bisa ya video ini jangan didengar sama bos Anda. Ah iya, jangan sampai. Takutnya tiba-tiba dicoret. Iya. Dikasih surat cinta. Nah, Tolong Mas Ayub dikasih surat cinta. Dikasih surat cinta. hati-hati Anda. Iya. Kayak gitulah. Ada lagi nggak, Mam, yang bisa dibaca-bacain? Ada satu. Ada. Politikus. Bilang apa dia? Politikus. Pilihannya Oh. pengusaha dan Karyawan. Dia jawabnya Politikus. waduh. Ada lagi satu nih. Mungkin dia ini orangnya tuh merakyat banget, Mam. Ini ada satu lagi nih. Iya. Jadi pejabat dan merangkap jadi pengusaha. Anda Hati-hati tuh. akan menjadi seperti DPR sekarang ya. Pasti Anda setuju dengan Omnibus Law. Iya kan? Fix. Bahaya. Kayak gitu. Udah sih, ini yang lain masih banyak, cuman ya kurang lebih sama lah. Iya benar. Kurang lebih sama terkait masalah tadi gitu. Nah, terus yang mungkin coba kita luruskan lagi, kita bukan narasumber yang ya bahasanya ya bukan punya ilmu yang banyak juga gitu. Artinya kita di sini cuma sharing dan banyak dari teman-teman malah yang ngasih insight-insight yang baik buat kita secara pemikiran kita juga belum tentu matang karena kita masih mengawali di fase-fase tersebut. Benar. Kayak gitu. Oke, kita udah sampai penghujung nih. Lumayan lah ya. Kayak udah berapa lama nih? Kayak teman-teman juga udah pada bosen kayak dengerin kita ngomong. Apaan sih ini orang gitu kan? Sukses belum? Manajer belum? Bacot banget gitu. Ya, terima kasih lah kalau misalkan teman-teman udah sampai detik ini nih masih dengerin kita, makasih banyak gitu. Cuman ya tadi sih ya, mungkin salah satu faktor kenapa akhirnya perbincangan ini diulas dan akhirnya ada interaktif juga sama teman-teman di luar sana, salah satunya adalah ya biar kita juga secara pemikiran terwarnai sama teman-teman gitu. Dan mungkin Imam terwarnai dengan pemikiranku dan aku juga secara pribadi juga terwarnai gitu pemikiran. Karena jujur kayak gitu-gitu kan nggak harus bener-bener dijalani. Kadang kita nanya, gimana sih Imam jadi karyawan kayak gimana? Gimana sih Vin jadi pengusaha kayak gimana? Biasanya kan kayak gitu. Dan akhirnya tidak ada yang paling baik. Nah ini juga nih yang paling penting ya. Dari perbincangan kita juga yang sebelumnya itu tidak ada yang terbaik. Gak ada yang paling benar, gak ada yang terbaik gitu. Dan memang keduanya memang sebuah opsi yang bisa dijadikan pilihan teman-teman untuk tadi ada yang nyoba, ada yang belajar, ada yang jajal, sama ada yang menentukan visi sampai ke depan gitu. Kayak tadi ngomongin pengusaha biar bisa lifetime sampai anak cucu usahanya kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh. Hal yang kayak gitu. Kalau dari Imam gimana nih? Dari kita baca-baca teman-teman. Masukan aja sih sebenarnya. Oke. Kita manusia nggak pernah bisa ngambil dua fokus. Oh iya benar. Nggak bakal pernah bisa. Kalau kita ambil dua fokus pasti salah satu hancur. Atau Oke. bahkan bisa jadi keduanya hancur. Oke. Jadi mending ya fokus salah satu aja dulu sekarang. Oke, benar. Sampai sudah dapat target di salah satunya baru ke jalan yang salah satunya. Betul. Tentukan pilihan aja mungkin. Bener-bener analoginya sama kayak misalkan ada laki-laki atau perempuan yang bilang aku sayang dua-duanya, kayaknya nggak bisa ya, Gila banget. nggak bisa ya, nggak bisa ya. Oh, bisa. Nah misalkan nih kalau Laki-laki bisa. oh laki Aku sayang dua-duanya. tetap pembelaan. Maksud gue artinya memang ketika sayang yang satu udah berkurang ke yang kedua, berarti yang pertama udah nggak sesayang dulu. Ya. Artinya kan bener kan? Ya, bener. Karena nggak bisa pecah fokusnya. Ya, bener. Kayak gitu, bener ya. Kayaknya agak sulit tuh, agak sulit. Selalu ada istri idaman lah ya. Iya, selalu ada. Makanya Siti Aisyah kan. Iya. Sama Siti Khadijah. Iya. Bener. Selalu ada. Iya. Oke, teman-teman, makasih banyak yang udah dengerin kita sampai saat ini. Ini bisa dinikmatin di beberapa banyak platform podcast. Salah satunya mungkin yang paling enjoy sih Spotify ya. Iya. Kalaupun memang ada yang pengen ngelihat secara visual, walaupun sebenarnya kita secara visual juga B aja sih. Ini juga kondisinya belum ngapa-ngapain, masih relax aja. Baru bangun. Tadi sebenarnya mau tag di sana. Iya. Susah banget. Iya, pokoknya yang mau nikmatin secara visual juga cek aja di YouTube-nya. Semuanya punya percakapan pakai ejaan lama, cari aja lah. Punya percakapan gitu. Oke. Dan sebelum kita tutup, adapun yang kita sampaikan ini semuanya tuh subjektif ya, artinya opini kita pribadi. Kalaupun memang ada yang tersirat, ada yang ngerasa so tahu banget atau apa ya, itu balik lagi. Teman-teman bisa ngambil keputusan itu masing-masing. Dan jangan ngerasa diri kita tuh yang paling benar, yang paling baik. Cobalah untuk terbuka secara pemikiran kayak gitu. Dan Benar. keduanya
Antara pengusaha atau karyawan itu masing-masing punya kelebihan masing-masing. Benar. Kalau dari yang aku tangkap dari perbincangan kita berdua secara pengusaha dan karyawan atau wirausaha sama karyawan itu sama-sama punya fleksibilitas. Benar. Si karyawan dia punya fleksibilitas terkait keuangan. Makanya tadi dia bilang dia bisa mungkin nabung Manage. atau memanage itu secara baik karena dia punya kepastian di bulan Depan. ya di bulan selanjutnya, depan saya bulan dapat segini, selanjutnya. di bulan depan kayak gini. Dia punya fleksibilitas terkait ini. Cuman memang benar, waktu dia harus ikut aturan kantor. Dia harus ikut standar-standar. Masuk benar. berapa? Imam masuk berapa? 8 jam. 8 jam. Ya, masuk 8 jam. Shift jam segini sampai jam segini. Produksi jam segini sampai jam segini. Dia harus paham terkait itu. Jadi dia tidak fleksibel di waktu tapi dia fleksibel di masalah keuangan ya. Keuangan. Gitu. Sedangkan wirausaha sendiri dia punya fleksibilitas di waktu. Artinya lebih mudah untuk mengatur waktu. Kapanpun kita mau buka, kapanpun memang kita mau berjualan, berdagang atau bentuk asal apapun itu terserah kita. Benar. Jadi ya kita bukan narasumber yang baik ya Mam. Kita juga bukan seorang yang punya pengalaman karena kita juga ya masih menjajaki lah. Menjajaki apa yang memang kita rasa kita lagi memilih hal itu kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua makasih banget yang udah support. Entah itu ngebalesin nih, ini kan salah satu bentuk ya. Akhirnya gara-gara kayak gini kita jadi punya percakapan kayak gitu. Makasih juga yang mudah-mudahan ya kita doain juga mudah-mudahan sampai episode ketiga nih. Dan kalau misalkan emang ada pembahasan-pembahasan yang teman-teman mau bahas, bisa aja langsung ditinggalin di kolom komentar kayak gitu. Jadi dari masalah tadi ya karyawan sama pengusaha kita ambil banyak hikmah. Dan kayaknya sih emang seorang pegawai atau karyawan pasti punya fleksibilitas terkait keuangan. Benar. Tapi juga tidak muluk-muluk, dia harus memahami waktu-waktu yang memang dia harus habiskan di kantor itu. Secara job desk-nya kayak gitu. Nah, buat kita yang sebagai wirausaha kita punya fleksibilitas terkait waktu. Tapi kita bisa jamin enggak kita dapat per bulannya itu dengan nominal yang sama. Jadi plus minusnya ada lah. Jadi mungkin sama-sama harus bisa membangun. Dan tadi bener aku ingat banget tuh tadi katanya tergantung kondisinya kayak gimana. Kalau emang dikejar waktu ya ngerintis. Apalagi punya modal ngerintis. Jadi kita balikin lagi ke kondisi kita secara pribadi atau kondisi dari finansial ataupun kepribadian teman-teman tuh cocoknya kayak gimana. Iya, Kayak gitu. Cek juga kita di Instagram kita punya percakapan, YouTube punya percakapan, sama Spotify kita punya percakapan, dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan ini. Makasih banyak yang udah support, walaupun kita tidak selalu sepemikiran, walaupun kita bukan yang terbaik, bukan yang paling benar, walaupun kita berbeda pendapat, setidaknya kita punya percakapan. Makasih banyak teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini.